Hai, hari ini aku mau share tentang operasi sesar atau C-section dan proses pemulihannya, karena aku banyak teman-teman yang nanya gimana sih operasi sesar, sakit atau enggak, terus kapan bisa jalan dan sebagainya. Aku sendiri juga dulu banyak nanya dan aku merasa sangat terbantu sekali dengan beberapa video di YouTube. Cuman aku mencari video di YouTube yang pakai bahasa Indonesia nggak ada, adanya semuanya bahasa Inggris. Makanya aku bikin video ini. Semoga sih bisa sedikit membantu, karena aku sangat-sangat terbantu dengan video YouTube tentang pemulihan pasca operasi sesar. So, sort of I know what to expect, gitulah ekspektasi aku apa. Mungkin Anda punya alasan sendiri kenapa sesar, tapi kita tidak akan membahas di sini. Ya, bisa itu berupa pilihan, bisa darurat. Aku bukan ahli, bukan dokter, bukan nurse, jadi ini semua berdasarkan hanya pengalaman aku pribadi. Untuk lebih jelasnya mendingan nanya ke dokter Anda masing-masing. Nah, yang pertama yang aku bisa sarankan adalah pilih dokter yang udah terbiasa menangani operasi sesar. Jadi dokter aku itu kebetulan beruntung sekali, dia sesar bisa, normal juga bisa. Jadi sangat penting bahwa make sure bahwa dokter Anda bukannya baru pertama kali itu melakukan operasi sesar. Lalu kedua, cari informasi, tapi nggak usah terlalu berlebih-lebihan, karena di internet ada banyak sekali informasi, Anda akan overwhelm. Dan juga yang penting, kalau Anda orangnya takut horor, takut darah, takut operasi, takut jarum segala macam, jangan cari informasi yang bersifat grafis. Misalnya cari foto seperti operasi sesar seperti apa, apalagi nonton video YouTube operasi sesar itu seperti apa. Karena itu akan horor sekali kalau melihat gimana sih orang dibelek-belek gitu ya. Kalau aku sih mencari informasi, tapi tidak mau yang bersifat grafik seperti itu, karena jadi ilfil lihatnya. Lalu sebenarnya nyari informasi ini juga lebih kepada supaya Anda tahu what to expect, nanti operasinya step by stepnya seperti apa, dan pertanyaan yang harus ditanya ke dokternya seperti apa. Karena kalau nggak tahu apa-apa gimana mau nanya gitu kan, nanya operasi seperti apa sih. Lebih baik Anda mencari informasi yang cukup sehingga bisa bertanya detail dokter, misalnya berapa jam kemudian saya boleh berjalan, seperti itu. Oke. Lalu namanya juga operasi, Anda bisa mengharapkan akan banyak ditusuk-tusuk jarum, jarum infus, untuk ambil sampel tes darah dan sebagainya. Nah, aku orangnya takut banget operasi, aku seumur hidup nggak pernah nginep di rumah sakit kecuali saat melahirkan baby Michael. Nggak pernah infus, jadi kebayang takut banget dan jarumnya gede gitu. Nah, mungkin advice-nya agak menjengkelkan, karena aku sendiri sebel waktu orang-orang bilang coba untuk relax. Relax gimana, orang lagi ketakutan setengah mati. Tapi coba untuk relax sebisa-bisanya, tarik nafas panjang, doa. Oh ya, tentang doa, lucu, waktu operasi, karena aku operasinya darurat ya, mendadak sekali. Aku udah mungkin sekian tahun, sejak umur 6 tahun hafal yang namanya doa Bapa Kami, kan aku Katolik. Waktu mau masuk ruang operasi itu aku cuma bisa sampai pada kalimat kedua doa Bapa Kami, semuanya lupa, semua saking ketakutan, saking panik. Tapi sudah paniknya levelnya paling tinggi, level paniknya turun, akhirnya pasrah. Mendingan gitu, pasrah. Coba dipikirkan bahwa ini toh bayi, mau nggak mau memang harus dikeluarkan, jadi ya ketakutan juga nggak ada gunanya toh, karena operasi akan tetap jalan anyway. Jadi coba mikirnya gitu aja. Nah, oh ya, lalu nanti itu sebelum sesar ya, ada suntik infus apa segala macam. Lalu di ruang operasinya sendiri pastinya akan ada dokter anestesi, akan ada 4 dokter di situ, dokter anak, dokter bedah, dokter asisten bedah, biasa ada dokter anestesi udah disebut kan, dokter anak berarti. Sesarnya sendiri paling cuma 10 menit, ngejahitnya balik yang lama karena harus dijahit satu-satu dan ada 7 lapis yang dipotong ya, jadi kebayang dong jahitnya harus pelan-pelan. Zaman sekarang ada juga sih yang pakai laser gitu. Tapi anyway memang nyambungnya kembali itu yang lama. Nah, tapi
Sesudah bayinya keluar, sudah 10 menit biasanya Anda akan dikasih obat tidur, bukan obat bius ya, obat tidur. Cuman dokter aku waktu itu bilang, kalau ibu nggak rileks, obat tidurnya nggak bekerja. Tapi ternyata aku langsung tidur bablas, jadi berarti aku rileks. Obat bius sendiri, nah waktu disuntik anestesi, disuntiknya di punggung, di tulang punggung. Nah, sakit, agak sakit lah. Anda bisa mengharapkan bahwa itu akan sakit, tapi sebisa mungkin jangan bergerak-gerak. Jadi diem aja, udah pasrah aja, diem aja, bener-bener diem supaya itu ditusuknya nggak usah berulang kali karena meleset. Jadi bener-bener diem, jangan sampai dokternya salah tusuk. Sakit ya udah pasti sakit, tapi sakitnya sakit banget juga enggak, jadi nggak perlu khawatir. Pokoknya diem aja supaya nggak usah ditusuk berulang kali. Aku sendiri cuman disuntiknya 1 kali. Waktu itu aku udah tahu bakal sakit karena kenapa? Aku disuruh meringkuk lalu dipegangin sama dokter asisten. Jadi aku tahu, oh biasanya orang berontak gitu. Jadi aku diem aja daripada berontak ntar harus ditusuk lagi gitu. Dan obat biusnya, anestesinya itu untuk masing-masing orang memang berbeda-beda. Ada yang waktu operasi masih merasa perutnya kayak dikopek-kopek tapi nggak sakit, tapi kerasa dipegang perutnya segala macam, kerasa dicubit, kerasa di potong-potongnya juga kerasa, tapi cuman kayak ya kerasa cuman nggak sakit. Tapi untuk aku, untungnya aku nggak kerasa apa-apa sama sekali. Dicubit diapain, dokternya bilang, saya cubit keras, kerasa nggak kerasa. Oh barusan nyubit ya. Beruntung lah, nggak semua orang begitu. Tapi menurut cici ipar aku yang dia kerasa sih dikopek-kopek tapi nggak sakit, jadi it's okay, jangan panik. Lalu tips untuk pemulihan, nah itu kan tadi operasinya, pemulihannya gimana? Soalnya kan banyak orang bilang lahir normal mah besoknya udah oke, tapi kalau sesar pemulihannya lebih lama. Yes, benar. Tapi beruntunglah kita hidup di zaman modern seperti ini, operasi sesar udah jauh lebih bagus, pemulihan jauh lebih cepat. Tapi yang namanya tubuh tentu saja tetap harus ada proses pemulihan. Aku operasi jam 10 malam karena darurat. Jam 1 pagi aku udah boleh minum air, udah boleh makan bubur sumsum. Pagi aku udah sarapan seperti biasa, bubur ayam, telur dan sebagainya. Jam 12 aku sudah bisa duduk sendiri. Dokternya bilang jam 12. Oh, dokter anestesinya datang pagi-pagi ke tempat aku sudah operasi, bilang jam 12 kamu harus bisa duduk sendiri. Jam 2 siang kamu harus bisa turun dari ranjang, jalan ke kamar mandi. Oh, nggak sendiri kalau itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Harus bisa jalan pokoknya jam 2. Jadi nggak nyampe 24 jam. Tapi aku share dengan ibu-ibu menyusui ya, waktu di ruang menyusui di rumah sakit. Tiap dokter beda, tiap orang juga beda. Tapi pada umumnya yang aku banyak dengar dari orang-orang dan juga aku nanya sama dokter dari YouTube, di Google dan sebagainya, begitu Anda dikasih izin untuk jalan, segera turun dari ranjang, jalan. Soalnya kalau enggak pemulihannya akan lebih lama. Itu ada artikel kayak artikel kedokteran, coba aja cari di Google, karena aku bukan dokter, mungkin aku neranginnya agak nggak jelas, tapi dikatakan bahwa kalau itu tidak segera dipakai, kalau istirahat terus, justru akan terjadi kayak semacam pelekatan karena yang dipotong kan 7 lapis dan itu membuat lebih lama sembuhnya, kurang lentur gitulah istilahnya. Jadi segera sesudah boleh berjalan, dan kalau dokternya nggak bilang kapan boleh berjalan, tanya, dokter kapan sesudah operasi atau jam berapa saya boleh turun dari ranjang dan jalan gitu. Nah, waktu pertama kali turun dari ranjang dan jalan, jangan coba-coba turun sendiri pegangan. Kalau bisa ada suami atau suster atau siapapun yang megangin, karena kenapa? Pusing, pusing, keliang, duduk aja pusing, rasanya kayak mau pingsan. Bukan sakit, bukan sakit ya, karena dikasih obat penahan sakit, bukan sakit, tapi bener-bener saya lemes banget keliangan. Jadi waktu itu aku dibantu suami, dia yang juga megangin infus aku, tolong dibilangin juga yang megangin infus letaknya harus tinggi. Soalnya aku nggak ngerti infusnya dipegang rendah, yang ada darah aku kesedot masuk ke infusnya. Untung kelihatan deh, dibilangin yang megangin infus. Pada waktu jalan pertama memang kayaknya keliengan apa segala macem, tapi sesudah hari pertama
Hari kedua aku udah bisa jalan sendiri, tapi pelan-pelan. Ingat ya, pelan-pelan, jalannya pelan-pelan. Aku biasanya jalannya cepet, jadi nggak sabaran, tapi begitu jalannya cepet, aduh, perih. Bekas jahitannya rasanya kok perih gitu. Jadi jalannya pelan-pelan, tapi postur tubuh jangan bungkuk. Cenderung pengennya bungkuk, karena kenapa? Takut kalau jahitannya kebuka. Ya enggak lah ya, kecuali dokter abal-abal sih nggak akan kebuka jahitannya. Cuman memang rasanya kayak mau kebuka, cuman rasanya sih. Tapi nggak apa, tegak aja, tegak aja. Diingat-ingat itu jalan biasa tegak. Oke, lalu kedua, kalau Anda orangnya seperti saya, habis operasi lecek, lemes, jadi aku nggak mau terima tamu sama sekali waktu di rumah sakit, kecuali keluarga. Kenapa? Masih acak-acakan, pokoknya masih nggak enak banget dilihat, dan akunya sendiri rasanya lemes, ngantuk, kan masih dikasih obat penahan sakit ya, jadi males bener ketemu orang, ketemu temen gitu. Jadi aku bilang nggak mau dikunjungi di rumah sakit, ntar aja kalau udah di rumah, kalau udah lewat, ya mungkin udah lewat seminggu atau gimana, kalau pas aku udah mulai pulih. Tapi itu tergantung, ada juga orang yang suka kan dikunjungin teman-teman sekantor apa segala macem, tergantung. Lalu makan dan minum jangan lupa, Anda akan banyak kehilangan darah, namanya juga operasi melahirkannya. Jadi makan hati ayam, bubur, kaldu, sayur, buah, multivitamin, segala macam makan. Jangan sampai nggak makan. Minum juga cairan. Lalu tadi kan aku bilang, ini nomor 4 nih. Tadi kan aku bilang jangan diem aja di ranjang ya, langsung kalau bisa turun dan jalan, turun, jalan, gerak. Tapi juga jangan berlebih-lebihan, dalam arti terus jalan, terus keliling-keliling sampai keluar, terus langsung kemana-mana, jangan. Jalan secukupnya aja, begitu rasanya lemes, ya udah tiduran lagi, gitu nyantai. Jalan paling 15 menit gitulah, udah gitu tidur lagi. Gitu. Ingat, Anda barusan melahirkan, Anda barusan operasi. Orang operasi di mana-mana biasanya kan istirahat kan, ada pemulihan. Anda juga perlu pemulihan. Lalu berikutnya, oh iya, sebagai ibu soal ASI, santai aja. Di internet katanya 2-3 hari keluar. Aku baru keluar 1 minggu, stres banget rasanya. Apalagi ibu-ibu yang lain kayaknya lancar bener gitu. Itu akan keluar, dan kalau misalnya nggak keluar, ya ada susu formula gitu. Tapi relax aja, akan keluar kok, itu alami. Sedikit atau banyak tergantung, tapi akan keluar, tenang aja. Nah, pada saat Anda pulang ke rumah, kalau bisa nih, minta tolong orang deh, entah kalau ada pembantu, ya pembantu, atau nggak tahu, mungkin orang tua, mami biasanya, atau mertua, siapapun yang mau ngebantu. Kalau bisa sih ada yang di rumah, ada yang ngebantu untuk kerjaan sehari-hari, jadi bersih-bersih, nyiapin makan, ngebeliin makanan, belanja di supermarket dan sebagainya. Oh, sayang, bisa ngompol ya? Ngompol. Belanja supermarket dan sebagainya, minta tolong orang lain atau suami itu untuk mengerjakan, karena Anda benar-benar memerlukan waktu untuk pemulihan. Ya, lebih baik jadi kalau bisa paling nggak seminggu pertama di rumah aja dulu, memulihkan diri. Tapi juga jangan diam aja di ranjang, tetap jalan-jalan. Kalau enggak ya, yang seperti aku bilang tadi, lebih lama pemulihannya. Lalu, kalau udah bisa keluar, atau bahkan di rumah, apalagi kalau Anda orangnya demen fashion, demen dandan segala macam, ingat jangan, biarpun ada beberapa orang yang memang bodinya udah begitu, bayi keluar udah langsung kempes lagi, langsing lagi, jangan pakai baju yang ketat di bagian yang dekat dengan irisan atau bekas jahitan. Ya, cukup logis lah ya, karena kalau kegesek rasanya perih. Obat penahan sakit itu biasanya sama dokter dikasih kira-kira seminggu. Waktu itu rasanya gagah banget deh, pokoknya seminggu nggak kerasa sakit. Ternyata sesudah seminggu kok senut-senut ya, mulai perih gitu, karena obatnya udah habis penahan sakitnya. Nah, ini pengalaman aku, tergantung tiap orang.
tapi aku minum pincahuang, obat Cina namanya pincahuang. Sama dokter sebenarnya nggak boleh. Jadi aku juga tidak menganjurkan, tapi ini pengalaman aku sendiri. Seminggu aku nggak minum. Sesudah itu begitu obat penahan sakit habis, ternyata kok sakit bener ya, semut-semut, aku nggak bisa jalan apa segala macem. Akhirnya suami aku ngomong, yang kayaknya nggak apa-apa deh kamu minum pincahuang, coba lihat aja sedikit-sedikit gimana efeknya, daripada kamu kesakitan kayak gitu, juga kasihan anak kita gitu, takutnya kurang terawat. Tapi itu pengalaman aku pribadi ya. Kalau memang mau nanya gimana, soalnya ada caranya juga, minum pincahuang juga nggak boleh sembarangan, belinya juga nggak boleh sembarangan. Jadi ya boleh nanya kalau memang pengen tahu lebih tentang hal itu gitu. Tapi jangan lupa konsultasi sama dokter dulu. Itu cuma pengalaman aku pribadi. Lalu yang terakhir, again, try to relax, banyak berdoa, dan dinikmati saat-saat itu. Karena waktu mau operasi sih rasanya kayak orang gila ya. Untung waktu itu operasi darurat, jadi nggak sempat ketakutan deh. Karena ya gimana, jam 8 malam diperiksa udah bukan 4, langsung dibilang sama bidan, oke 1,5 jam lagi operasi, malah sempat ketakutan. Yang ada udah pasrah aja. Tapi seperti aku bilang, ini bayi memang harus dikeluarin, jadi mau nggak mau operasi, mau nggak mau dijalanin, ya udah relax aja dan nikmati aja. Karena kalau udah lewat itu dikenang-kenang lucu loh. Waktu melihat bayinya apa segala macem, biarpun masih ngantuk, itu memori tersendiri sih. Dan juga dibilangin nih buat bapak-bapaknya, suami-suaminya, supaya jangan sampai nggak nemenin waktu masuk ruang operasi, karena itu sucks banget rasanya masuk ruang operasi. Apalagi kalau Anda nggak pernah, seperti aku nggak pernah masuk rumah sakit sebelumnya, kalau masuk sendirian rasanya kok kesian gitu, sedih banget. Ya kayaknya cukup itu aja. Semoga video ini bisa membantu seperti aku dulu terbantu dengan video-video di YouTube tentang pemulihan operasi sesar atau C-section. Dadah.